Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Selamat akhir minggu gerejawi bagi kita semuanya, Manginang. Akhir minggu gerejawi. Horas madihita. Amanginang, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dari Kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita hukum yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian firman Tuhan. Amanginang, mungkin kita sering bertanya dalam hati kita, mengapa orang-orang yang hidup di luar Tuhan dan tidak beribadah di dalam Tuhan, sepertinya hidup mereka ini manjur. Seolah-olah berjalan seperti jalan tol tanpa ada persoalan atau masalah-masalah dalam kehidupannya. Meskipun mereka hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa mereka hanya hidup dalam daging dan banyak mengumbar hal-hal di dalam hawa nafsu. Tetapi seolah-olah mereka hidupnya mujur dan lancar dan baik-baik saja tanpa ada masalah yang kita temukan. Sebaliknya, sedangkan orang yang berjuang setiap hari untuk hidup dalam kebenaran, hidup menabur kebaikan, setia melayani Tuhan, rasa-rasanya tidak ada hasil ya. Sepertinya kita melihat semuanya sia-sia. Amanginang, ini pertanyaan yang sering terjadi dalam kehidupan kita sepanjang masa, sepanjang zaman, dan sampai saat ini, inilah yang sering keluar dari hati kita, karena kita mungkin melihat realitas yang terjadi di dunia ini seperti itu, ya kan? Itu realitas yang terjadi, yang kita lihat di dunia ini. Orang jahat seolah-olah manjur, orang baik seolah-olah selalu tertimpa persoalan. Tetapi Amanginang, ternyata tidak hanya kita saja yang memberikan atau membuat sebuah pertanyaan dalam hati kita tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Hal ini juga pernah dirasakan oleh pemazmur. Kalau kita baca di dalam Mazmur 73 ayat 13 sampai 14, dikatakan di sana, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Nah, ternyata memang apa yang kita rasakan dan keluarnya pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, ternyata pemazmur juga merasakan hal tersebut.
Tapi firman Tuhan Amanginang mengingatkan kita. Dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 1, jangan marah karena orang-orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Mengapa? Karena kita hidup di dalam Kristus dengan berorientasi kepada harta yang paling berharga. Apa itu? Kehidupan yang kekal. Itulah orientasi hidup orang yang percaya. Jadi tidak perlu kita marah dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Tidak perlu kita iri kepada orang-orang yang berbuat curang. Karena orientasi kehidupan orang percaya adalah kehidupan kekal. Itu dia. Karena orang-orang akan dihakimi berdasarkan perbuatannya. Mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Harus kita ingat Amanginang, bahwa semua apapun perbuatan-perbuatan manusia di tengah-tengah kehidupannya akan tertulis dalam kitab. Baik kitab suci ataupun kitab-kitab yang lain. Nah, mungkin kita manusia pernah melakukan kesalahan pencatatan dalam banyak hal. Baik itu akte catatan sipil, akte kelahiran, akte pernikahan atau ijazah dan lain sebagainya. Tetapi kita yakin bahwa kitab kehidupan ditulis dengan tanpa kesalahan. Dan di sanalah kita berorientasi bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini tidak akan pernah sia-sia. Semuanya sudah tertulis rapi di dalam kitab kehidupan dan tidak akan pernah salah. Seperti saya katakan tadi, ya manusia pernah mungkin melakukan kesalahan dalam hal pencatatan. Seperti yang saya katakan, baik akte pencatatan sipil, catatan pernikahan, kelahiran, perkawinan, dan lain sebagainya. Saya pernah ingat dalam sebuah sejarah, peringatan Tugu tentang pejuang-pejuang yang dibuat peringatan di Washington. Nah, pada itu ada seorang yang bernama David Kiss, tercantum daftar veteran Vietnam. Jadi dibuatlah tugu peringatan di Washington itu. Nah, kalau orang yang sudah meninggal dan dibuat satu peringatan, akan dibuat di sana berlian kecil ditempelkan di samping dadanya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa ia sudah mati dalam pertempuran. Dia meninggal karena memperjuangkan negara. Dia meninggal karena peperangan. Nah, ternyata ada kesalahan pada saat itu. Memang terjadi pas ketepatan David Kiss ini bersama temannya ketika menghadapi musuh, mereka menginjak sebuah ranju yang bom ya. Ternyata temannya meninggal, sedangkan dia kedua kakinya hancur dan dia luka kritis. Nah, ternyata ketika dia dibuat di tugu itu, ternyata si David ini tidak meninggal. Dia masih bersama dengan istri dan kelima anaknya di rumah walaupun dia keadaan kritis. Padahal di tugu itu sudah tertulis namanya David F. Kiss yang diberikan berlian kecil disematkan petanda bahwa dia sudah meninggal. Nah, tentu ini merupakan kesalahan dalam laporan yang tertulis. Dikatakan bahwa dia sudah meninggal. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa kesalahan-kesalahan seperti ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tidak terkecuali dalam dokumen militer. Namun dalam dokumen yang paling penting, yaitu kitab kehidupan anak domba, itu tidak akan pernah salah. Itu tidak akan pernah salah. Nama-nama orang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat itu akan ditulis dalam kitab tersebut. Dan mereka terjamin selamanya. Nah, bagaimanapun juga Amanginang, ada sisi lain dari fakta yang tidak mengenakkan ya. Artinya pada saat nanti akhir dunia ini
kedatangan Tuhan kedua kalinya, orang yang namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke lautan api. Katanya dalam ayat 15. Nah, jadi kita kembali ke persoalan yang tadi. Nah, artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini sebagai wujud iman kita kepada Yesus Kristus itu tidak akan sia-sia. Bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini itu tercatat dengan benar di dalam kitab kehidupan. Maka sesungguhnya Manginang, tidak ada kata sia-sia bagi kita hidup di dalam kebenaran. Tidak ada kata sia-sia ketika kita hidup di dalam melakukan atau menaburkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Tidak ada kata sia-sia ketika kita melakukannya untuk Tuhan dan juga sesama di bawah pengawasan Tuhan. Nah, ingat, di bawah pengawasan Tuhan itu akan secara mendetail dicatat dan diperhitungkan oleh Tuhan. Atau katakanlah secara terperinci Tuhan mencatatnya dalam sebuah buku yang disebut dengan buku kehidupan. Itu yang kita baca dalam ayat 12 tadi. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka sebuah kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi maka semua orang akan mendapatkan apa yang setimpal dengan perbuatan mereka. Yang mau dikatakan bahwa di akhir penghakiman kelak, bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari setiap orang. Orang yang setia dan hidup menurut Tuhan akan tercatat dalam buku kehidupan. Tetapi orang yang tidak hidup dalam menurut Tuhan akan tercatat dalam kitab yang disebutkan tadi yang akan dilemparkan ke laut api. Dan itu yang kita lihat dalam epistel tadi ya Manginang. Dikatakan bahwa segala sesuatu harus disapu bersih. Disapu bersih segala-galanya dari muka bumi ini. Kalau dikatakan segala-galanya dalam epistel kita tadi dari Jepanya 1 tadi, berarti semuanya, tidak terkecuali manusia dan juga hewan. Dikatakan burung-burung yang di udara, ikan yang di laut, akan Tuhan sapu bersih. Rasipononna ninda mulu di bahasa Batak. Tetapi kita harus melihat secara jeli siapa yang harus disapu bersih. Kalau dikatakan di sana segala-galanya, itu tidak berlaku kepada orang yang setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Tetapi kepada siapa? Kepada orang-orang yang berbuat jahat. Kalau kita baca lagi di ayat 3 sampai ayat 7 itu. Orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Dikatakan di sana para imam berhala, orang-orang yang bersumpah setia kepada Tuhan dan di waktu yang bersamaan bersumpah kepada ilah-ilah lain atau malkom. Nah, kepada inilah Tuhan akan menyapu bersih. Rasiponon ni depata masude akka parjahati. Ido mulut aja dia 15 ba boy do honon ngiri-ngiri sedap. Ate boleh dek 15 Wahyu 20 ayat 15 itu. Ini bisa kita menjadi takut dan menjadi ngeri. Apa yang dikatakan di sana? Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Artinya bahwa menurut Wahyu ini kita akan dilempar ke dalam lautan api. Tetapi juga sebaliknya, kita patut berbahagia dan bersuka cita jika kita hidup setia di dalam Tuhan kita Yesus
Kristus. Nah, itu dikatakan dalam ayat 6 itu kan, Wahyu 20:6 itu. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Inilah menjadi upah bagi orang yang setia. Jadi dangarung na sia-sia na taulaya mangina. Menguluhi tadi bagasa Tuhan dangarung na sia-sia. Menjadi penabur kebaikan juga tidak ada yang sia-sia. Nah, ketika Tuhan mengatakan dalam Wahyu 20 ayat 6 itu. Ayat 6 itu apa itu artinya? Artinya sebenarnya tergantung kepada diri kita sendiri. Bahwa kedua hal itu adalah pilihan kita. Kita mau hidup beribadah dalam Tuhan dengan setia, yaitu ya hidup sesuai dengan ketetapan dan kehendak Tuhan. Atau kita mau hidup di luar Tuhan, kita hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri, menurut hawa nafsu kita sendiri, itu tergantung diri kita sendiri. Artinya hidup kekal atau tidak, itu adalah pilihan kita. Jedang bui kita secara bersamaan marmang-mang tu debata, laos marmang-mang tu ilah-ilah lain bersembah kepada Allah, lalu bersamaan bersembah kepada dewa Malkam, tidak bisa. Jadi hidup ini amanginang adalah pilihan, ya. Dan kita punya kehendak bebas untuk memilih dalam hidup. Mengikut Tuhan atau mengikut ilah lain itu tetap menurut kita. Tetap melakukan hal-hal yang baik atau tetap hidup di dalam hawa nafsu kita, itu juga pilihan. Kita memiliki kehendak bebas. Mungkin kita berpikir seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kalau berjalan kedua-duanya, mengikut Tuhan sekaligus mengikut Allah lain. Berjalan dalam jalan Tuhan dan berjalan dalam kehendak pribadi juga. Tergantung apakah nama kita mau tercatat di kitab kehidupan atau tidak, itu terserah kepada pilihan Anda. Ya kan? Kalau mau nama kita tercatat dalam kehidupan, kitab kehidupan itu atau tidak, itu terserah kita. Dan itu yang diingatkan kepada kita hari ini Amanginang, bahwa kita telah memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Dan minggu depan kita akan memasuki tahun baru gerejawi atau Advent yang pertama. Dan sekaligus hari ini juga mengingatkan kita akan saudara-saudari kita yang sudah terlebih dahulu menghadap Tuhan, atau disebut memperingati orang-orang yang meninggal. Nah, mengapa dikatakan memperingati orang-orang yang meninggal? Saya sudah katakan dalam pertanyaan yang pertama itu, yang memang kita harus mengingat teman-teman kita, orang tua kita, sanak saudara kita, dan orang-orang terdekat kita yang sudah lebih dahulu menghadap Tuhan. Yang kedua adalah bahwa semua manusia akan meninggal akhirnya. Itu yang harus kita sadari dan kita ingat. Kita harus kembali kepada yang menciptakan kita. Semuanya itu persoalan waktu. Sudah naik persoalan waktu. Semuanya menunggu antrian. Untuk itu kita diingatkan supaya kita tidak jemu-jemu untuk setia hidup di dalam Tuhan. Walaupun seolah-olah kita melihat semua orang yang melakukan hidup dengan kedagingannya, dengan hawa nafsunya, seolah-olah lancar-lancar saja, baik-baik saja. Sedangkan kita yang selalu berjuang hidup dalam kebenaran, berjuang dalam hidup jujur, berjuang dalam menaburkan kebaikan, seolah-olah ditimpa masalah yang selalu berdatang silih berganti, semuanya tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Kelak penghakiman akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kelak Tuhan mencatat semua
apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Untuk itu, memento mori, ingatlah akan kematian. Tudiaho dung mateo. Jadi sada perenungan nama cai argadoi di tonga-tonga di Paranggodota. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok. Hari ini, mari renungkan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat anugerah-Mu. Kami boleh diingatkan kembali di minggu akhir tahun gerejawi ini. Dan sekaligus memperingati orang-orang yang telah meninggal. Mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kelak kami juga akan meninggal dan kembali kepada Sang Pencipta kami. Hari ini Tuhan, Engkau ingatkan kami bahwa segala sesuatunya tidak pernah sia-sia. Apapun yang kami lakukan yang sesuai kehendak Tuhan, Tuhan akan mencatatnya dalam buku kehidupan. Karena kami yakin dan percaya bahwa hidup orang percaya itu berorientasi kepada kehidupan yang kekal, bukan kepada kehidupan yang sementara. Dan apapun yang kami boleh hadapi dalam setiap apa yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah kami Tuhan boleh tetap setia, boleh tetap teguh dalam iman kami, sehingga Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Engkau dapati kami tetap setia dalam iman kami. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, berkati kami dan sertai kami selalu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.